Mojang Oh, ya Mojang baik. Kuningan. Baik, silakan Pak Wawan langsung lanjut sama Pak Reza ya. Oke, Oke. Oke, baik. Assalamualaikum. Jadi soal nasihat itu nanti ya minta Pak Wan langsung Oh ya. iya, 1 jam bersama Ini udah Pak rekod, Wawan. jangan ngomong macam-macam. Oke, baiklah Kang Wawan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya yang dikenali sebagai Wawan Hermawan Syah, sarjana komputer, master manajemen komputer, dan ada lagi apa itu banyak sertifikat ITALL apalah gitu ya. Oke, kawan-kawan, apa boleh sekarang disebut pemirsa, apa pendengar, apa penonton semuanya barangkali. Ini acara adalah varian baru dari ASEAN Lecturer Community, di mana saya sebagai founder CEO dan Kang Wawan juga sebagai tim ALC. Pada episode ini kita ada varian baru, yaitu 1 jam bersama guest guest host. Itu maksudnya apa ya, sebagai sebagai special guest, special guest gitu, tamu spesial, 1 jam dengan Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya. Kita akan bicara tentang Kang Wawan ini dalam 3 bab. Ya, jadi kalau supaya jelas, kalau skripsi ada bab-babnya, ini ada juga bab. Jadi supaya saya tampak lebih muda sedikit dari Kang Wawan, maka saya pakai kacamata dulu lah, biar lebih keren dikit lah. Capek deh. Jadi bab 1, siapa sebenarnya Wawan Hermawan Syah ini, yang mungkin Anda kawan perkenalan, tapi apa dan siapanya dia, kita dengar dalam 20 menit pertama nanti. Lahirnya kapan, mau disebut tanggal bulan boleh juga, siapa tahu mau ngirim kado kan. Jadi kemudian sampai SD, mungkin kalau TK nggak tahu dia udah ada apa belum zaman itu, sampai kemudian kuliahnya. Nah, selesai kuliah, kemudian kita masuk bab 2, di mana Kang Wawan ini berkarya atau berkarir atau menimba pengalaman dalam perjalanan hidupnya, sampai kemudian jadi Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Kota Bekasi. Nah, itu bab 2-nya dalam 20 menit kedua. Nah, 20 menit terakhir, kan kita 1 jam nih, akan kita tanya pada Kang Wawan, Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya ini seperti apa profilnya saat ini, di mana beliau sudah jadi ketua mungkin lebih kurang 3 tahun barangkali, dan apa ke depan sebaiknya dilakukan untuk lebih memberikan kontribusi manfaat untuk profesi seorang professional workers yang bernama dosen atau lecturer itu. Kita mulai dari yang bab pertama. Silakan Kang Wawan, time is your now, di mana lahir, kapan, dan seterusnya sampai kuliah. Silakan cerita aja 20 menit. Saya akan mendengar dan ikut nyelutuk-nyelutuk sedikit untuk memperdalam apa yang disampaikan sambil saya driving by headset. Oke? Silakan. Oke, terima kasih Pak Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini varian baru ya Pak Reza ya. Ya, 1 jam bersama seorang tokoh. Ya, jadi bukan hanya COVID aja ya, ada variannya. Iya. Luar biasa ya. Soalnya selama ini ASEAN Lecturer Series itu cuma 25 menit ngomong. Nah, ini 1 jam, Iya. jadi lebih Oke. repot. Baik, Silakan. terima kasih Pak Reza. Kalau bicara profile saya Pak Reza ya, saya dari namanya sudah
ditebak lah ya. Lahir di mana, tanggal berapa, sampai STK, Iya. apa pernah jadi, di mana, silakan. Ya, saya asli Banten ya. Kalau dulu masih Jawa Barat ya, sekarang udah jadi Iya. Banten ya. Waktu lahir masih Jawa Barat ya. Ya. Saya tepatnya di Tangerang ya. Kabupaten Tangerang maksudnya. Kabupaten Tangerang, Pak Reja. Nah, sekarang banyak Tangerang di situ. Iya. Oke. Sekarang banyak pemekaran ya. Nah, Ya. saya lahir tahun 74 ya. Berarti bermakna sekarang masih umurnya 50. Ya. Jadi tanggal 11 ya, 11 November lah. Ya, jadi sehari. baru 47 kan, berarti Kang 8 lah. Iya, baik. Masih muda saya, Pak Reja. Iya, tentu. Dibanding saya, maksud saya. Kalau dibanding Kang Ida kan mungkin sama atau lebih tua lagi. Mulai dari SD ya, SMP, SMA itu di Tangerang ya, dan enggak, supaya teman-temannya yang SD, SMP kalau di-share masih ingat, ini mana SD-nya, SMP di mana, SMA di mana, harus jelas nomor berapa sekolahnya. Saya di SD Cangkudu 3 ya. Di sana tuh ada Desa Cangkudu namanya ya. Oh, itu baru dengar saya itu. Ya, itu masih kecamatan di Balai Raja ya. Itu teman-teman SD-nya kalau nanti di-share rekomen ini, masih ingat, iya benar kan? Itu tujuan di antaranya. SMP-nya masih di daerah sebelah Raja, SMP 1 ya. SMA-nya juga sama ya, SMA 1. Sama lah kayak saya di kampung kecil kayak ginian di Aceh dulu, SD, SMP, SMA gitu. Ya. Oke. Nah, mulai keluar dari zona apa? SMA. Ya, kelahiran pada saat saya meneruskan kuliah itu di jurusan, kalau dulu ada D3 komputer ya. Di mana dulu itu? Di Tunadharma ya, Universitas. Langsung ke Depok dari Tangerang itu. Ya, langsung ke Depok ya. Apa pertimbangan dulu memasuki si diplomanya si Tunadharma? Apa karena udah populer namanya atau kebetulan ada rumah dekat situ, tetangga utara atau apa? Jadi sebenarnya ini Pak Reja, saya ambil jurusan komputer itu boleh dikatakan bukan by design ya. Tapi mungkin kan by accident. Ya, sama kayak dulu Pak Wawan bersama saya dengar ini Marsikal Muda Kusnadi Kardi masuk Akabri bukan karena by design, karena biar nggak usah bayar uang kuliah kan itu dia bilang. Betul. Kan? Saya lahir di tengah-tengah keluarga ya, mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, uyut ya, itu guru Pak Reja. Ya. Jadi Anda ini kayak keluarga Anies Baswedan ini. Ya, saya dari darah saya itu darah guru ya. Itu sama kayak Anies Baswedan kan, sampai ibunya profesor itu dia. Iya. Bapaknya dosen saya, malah dosennya Anies. Bapaknya Anies Baswedan itu dosen saya, emang mereka keluar guru. Sampai ke kakeknya yang salah satu pejuang kemerdekaan itu AR Baswedan itu. Iya. Jadi orang tua menginginkan, saya kan anak pertama ya. Jadi mengharapkan dari 4 bersaudara ya, laki-laki semua ya. Jagoan semua. Nah, Pak Wawan keren nih. Ya, jadi saya diharapkan oleh almarhum bapak saya ya untuk menjadi guru gitu ya ceritanya ya. Nah, jujur saat itu saya tidak ada minat jadi guru, Pak Reja ya. Tidak ada minat jadi guru. Jadi mau jadi guru komputer lah kata orang tuanya maksudnya gitu kali ya. Itu seperti itulah ya. Karena mulai dari SD, SMP ya sampai SMA itu semuanya rata-rata famili lah ya. Nah, jadi saya ingin keluar ceritanya dari zona pendidik ya saat itu. Makanya saya mengambil jurusan ya, makanya saya katakan by accident ya, bukan by design. Ya. Nah,
Itu sedikit gambaran perjalanan saya, Pak Reza. Ya, setelah dari diplomanya si Gunadarma, terus kemana lagi? Ya, Kerja masih lanjut di langsung situ saya. atau kuliah terus? Sambil kerja saat itu, Pak Reza, ya, Oh, di salah satu perusahaan swasta lah, ya. oke. Enggak, ini pengalaman bagi yang Ya, mahasiswa yang dengar bahwa ya, kuliah sambil kerja pun sesuatu yang bukan ya, betul. ini. Kalau kalau dulu ilmu komputer itu kan masih jarang ya, kalau Mm-mm. dikatakan seperti itu. Jadi rata-rata mahasiswa itu sambil bekerja ya rata-rata. Nah, lulus S1 ya, juga sama, dan pada saat meneruskan S2 ya, saya kebetulan di teman Sebentar saya sela. Itu ya setelah S1 langsung S2 atau kerja dulu sekian lama baru kemudian S2? Gimana? langsung saya, tapi sambil kerja ya, Langsung. Oh, langsung masih sambil kerja ya. juga. Nah, sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 saya diminta untuk melamar jadi dosen lah ceritanya ya. Malah di situ. Nah, di situ karena teman-teman banyak yang dari dosen ya saat itu. Ya, jadi yang tadinya mau pergi tidak mau jadi guru, kan ternyata malah di Iya, saya ingat betul saat itu ya. kan Pak Wawan pernah ngajak saya ke Gunadarma di Depok dan waktu itu banyak teman-teman yang udah kasek prodi entah apa-apa itu berarti zaman dulu mungkin kuliah bareng atau pernah jadi dosennya atau apa. Iya, Ya, udah yang jadi kaprodi dan seterusnya. Nah, saya iseng-iseng aja ya, melamar hmm. di Bani Saleh. Malah ngelamarnya ke Bekasi kan Manisale Ke itu. Bekasi karena saya mau Ya, tinggalnya sebab di ini jangan dianggap Bekasi. kita ngomong ini semua orang tahu Bani Saleh karena belum Ah, tentu ya. orang ke Malaysia dengan Bani Saleh itu apa ya di Bekasi di Bani Saleh. Jadi standing Bani Saleh itu ada di kota Bekasi. Nah, Ya. kenapa Bekasi? Apa karena Pak Awan waktu itu sudah menikah orang Bekasi atau gimana? Belum menikah lah. Oh, ya mana saya tahu, makanya saya tanyain. Belum Iya. menikah saat itu Pak Reja. Jadi menikah itu pada usia Saya tahun 2005 menikah itu. itu Ya, usia berapa ya? 2004, 74 2005. berarti 20 Ah, berarti 20 berapa itu? ya, ya 31 ya? 31. Nah, 31. Oke. dapetin orang Solo lah ya. Apa itu udah 31? Ya. Ya. Nah, em, dari apa pas melamar itu saat itu langsung Jadi ada. Pak Wawan menikah tuh umur 31 setelah jadi dosen di STIMI Bani Saleh. Ya, betul. Jadi Jadi dosen Bani ketemunya Saleh. dengan anak Bani Saleh, bukan? Bukan. Oh, jadi jadi enggak, jadi istri soleh ini bukan dari Bani Saleh. Dari Bani Saya mana ini? Ya. dapat apa jodohnya di kebetulan saya aktif di pengurus masjid, remaja masjid lah ya. Oh, Ah, bagus. Nggak remaja perlu juga masjid. cerita ini nanti kalau ibunya atau istrinya baca rekaman, tolong dipuji-puji dikit lah di situ, Pak Aki. Iya. Provoki kok malah ngomong di depan rekaman gimana sih? Gitu. Oke, terus Iya. gimana setelah lamar ke Bani Saleh? Langsung Ya. diterima atau gimana? Nah, waktu itu saya masih asing ya di Tadi itu. daerah wilayah Bekasi itu masih asing karena Hmm. saya lebih banyak ke Depok, Jakarta ya. Hmm. Nah, sehingga saya ingat Waktu itu betul. almarhum Pak Sri Setio sudah di situ. Oh, sudah. Kami belum ketua, masih Pak Ismail almarhum ya. Oh, beliau waktu itu sebagai apa waktu Anda masuk ke situ? Dosen atau kaprodi? Kepala SDM kalau nggak salah ya. Oh, Kepala SDM. oke, oke, oke. Nah, jadi saya pakai surat ya di titip satpam Ya, tahun teman-teman yang dengar tadi saya menyebut satu nama yaitu almarhum apa namanya Pak Asli Setio. Pak Sri Setio. Kenapa saya nyelutuk tadi? Karena saya mengenal Kang Awan ini dulu justru ketika saya bertemu
ketua atau rektor STIM Bani Saleh, sehingga tadi saya bilang kapan beliau ini mengenal almarhum, sudah almarhum, di mana kami sempat bersama-sama mengunjungi beberapa kampus di Asia Tenggara sama Pak Sri, Pak Wawan. Ya, ini saya memberi sedikit catatan biar yang dengar siapa itu Pak Sri Setio. Udah. Sekarang Pak Wawan melamar waktu itu Pak Sri Setio yang saya tanya itu sedang jadi Kepala Biro SDM. Terus bagaimana selanjutnya? Masih Ya, ada 7 menit lagi urusan sampai ya. Anda kerja. Udah masuk bab Jadi 2 ini ntar lagi. ya, jadi waktu saya melamar itu ya boleh katakan saya iseng ya Pak Reja ya. Oh, iseng. Iseng aja. Tebak-tebak Nah, berhadiah lah. ya akhirnya saya ditelepon sama sekretaris jurusan ya. Lalu saya datang dan waktu itu ada sekitar 4 orang yang dites itu ya. Cukup ketat saat itu pengetesannya. Oh ya, Saya siapa lihat. yang tesnya? Siapa tahu masih ada orangnya biar dengar loh. Kebetulan yang ngetesnya sudah pada tidak ada. Ya, Oh, udah ada yang ada almarhum ya saat itu. oke. Nah, tidak lama kemudian langsung saya dijadikan dosen ya waktu itu. Ya sempat waktu itu masih ragu-ragu ya, karena saya Berarti waktu itu itu sudah usia berapa itu Jed, waktu melamar itu? tahun 2000 tahun 2000. Oh, 2000 itu artinya Eh, ya kalau kalau 74 kan baru 26 dong ya. ya Oke, tahun berarti nikah kan 5 tahun kemudian kalau begitu. ya betul Ya, saya kok tahun ngitung-hitungannya cepat, berarti matematik bagus lah dulu kayaknya. hitungan bisnis kayak macam Iya, jadi bisa. Oh, ditambah. Jadi sekarang kalau ditanya anak-anak, dia bingung jawabnya, lihat kalkulator dulu katanya. iya Oke. ya betul. Terus, Nah, jadi pada saat mencoba ya mengajar ya saat itu satu kelas itu waktu itu cukup banyak Pak Reja ya, ada sekitar 60. sampai 60 orang ya, Ya, ya. padat sekali saat itu dan jumlah Sorry, saya salah sedikit. ya. Itu Anda ketika diterima jadi dosen, bapaknya jadi senang dulu. Saya mau jadikan kamu guru, nggak mau. Kemarin kamu mau jadi dosen Enggak, langsung katanya. Oh, gitu. saya belum bilang saat itu Pak Eh, Reja ya, eh, belum oke. bilang ya kan, karena Iya. saya mau bilang malu juga ya, gengsi juga ya katanya. Oh, padahal kan beda jadi guru, jadi dosen, jadi Iya, ustadz langsung gitu kan. karena waktu itu gini Pak Reja, saya sudah di ini, sudah pokoknya masuk PNS ya, guru Ya, ya. ya. Om, Saya kalau dulu orang tua itu menganggap guru itu menjadi ya pegawai negeri lah, gitu ya. betul, harus Ya, ada lah, harus ada apa penerus. Saya nah, bilang, saya nggak mau, lebih baik nggak usah kuliah saya ya, yang gitu. ya itu di Pulau Jawa kan dianggap kalau belum PNS itu belum jadi pegawai, itu masih Iya, main-main pegawainya. betul. Ya, Nah, padahal sekarang pegawai swasta itu untuk BUMN atau apa malah lebih kadang-kadang ya. Oke, terus jadi pada saat pertama kali saya mengajar, waktu itu mata kuliahnya cukup ya lumayan berat ya, mata kuliah analisa perancangan sistem ya. hmm, Eh, Waktu itu saya mengajar semester 7 Pak Reja, ya, oh anak-anak yang semester udah anak terima. 7 dan anak-anak inilah, anak-anak yang sudah praktisi mereka ya, karena malam Mereka waktu itu. yang Ya, bekerja sambil kuliah malam ya. betul, betul. Nah, Jadi situ pertanyaannya wah kritis-kritis. kritis-kritis saat itu ya. Nah, akhirnya saya pada saat awal kali pertama ngajar, saya berpikir keras, wah ini nggak Oh, bisa ini jangan ini main ya. kayaknya saya nih harus Ah. mengundurkan diri dulu gitu. Karena yang nanya ini lebih jago nih Ini kayaknya nih nggak bisa main-main. Jadi saya bandingkan pada saat saya kuliah dulu Pak Reja, ya lebih anak-anak fresh graduate ya. lebih rajinan setelah jadi dosen saya ke perpustakaan ya. Karena dulu anak fresh graduate jadi ya apa yang dijelaskan oleh dosen denger aja ini tiba-tiba Pak ini di kantor saya di pabrik Ah, saya begini. Waduh ini gitu ya. ya. Tapi beberapa udah sekali sebulan ya saya sudah menemukan sebuah apa ya ternyata inilah dunia saya. Hmm. Saya merasa begitu. Jadi Mulai setiap menyenangi, mulai iya, saya menikmati. sudah mulai menyenangi, ya, sudah mulai merasakan nyaman pada saat interaksi dengan mahasiswa, ya kan? Ya. Walaupun kalau dilihat dari gaji jauh ya. Iya, karena dulu kan kuliah sambil kerja ada gaji, sekarang
honornya lain lagi. Jauh lah ya. Tapi sudah suka kepada Ya. bertemu orang di kelas dengan macam-macam latar Ya. belakang. Nah, ya lama kemudian setahun setelah itulah, setahun atau 2 tahun, saya dipanggil sama Pak Ismail almarhum ya, ketua Ya, Ketua Bani Yayasan Saleh, Bani Saleh. ketua Bani Saleh dulu saat itu. Ketua ya. Ya, saya dipanggil oleh almarhum Pak Heri namanya ya, Waket 1. Dipanggil untuk wawancara. Saya bilang, ini wawancara apa ya? Dan saya datang lah ya. Nah, pada saat ke sana, saya langsung ditawari, Pak Wawan bersedia untuk bergabung di jurusan atau di prodi. Terus saya bilang waktu itu, saya kan baru Pak, nggak enak saya kan sama yang lain gitu kan. Saya baru, tapi nggak tahu pertimbangannya apa ya. Akhirnya saya diminta untuk bergabung di akademi. Jadi diajak ke struktural lah. Ya, ke struktural. Ya, jadi teman-teman saya tidak heran betapapun Kang Wawan bilang heran kenapa baru udah diajak, karena untuk diketahui Kang Wawan ini termasuk salah satu dosen yang disukai mahasiswa, dosen favorit juga, termasuk di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami, di mana Kang Wawan kemudian saya minta ikut bergabung ngajar juga. Jadi itu sebagai tambahan bahwa dia memang punya talenta untuk membuat kelas menjadi suka dan mau berdiskusi ya. Oke, lanjut. Ya, saya tidak tahu lah ya para jawab penilaiannya. Waktu itu Enggak, ditanya saya sudah itu. tanya beberapa mahasiswa yang di kelas saya, mata kuliah semester lalu apa aja? Mata kuliah A, B, C, D dia sebut. Dosennya siapa aja? Si A, B, C, D dosennya. Lalu saya tanya masing-masing dosen yang mana yang oke ngajarnya yang kalian suka. Salah satunya mereka sebut Awan Hermawansyah. Itu maksud saya. Makasih Pak Reja. Ya, Terus? Jadi pada saat itu kan ditanya, ya kan. Tapi di sini gajinya tidak banyak. Tapi saya waktu itu minta waktu ke almarhum Pak Ismail. Saya ingat sekali ya. Saya tidak bisa mengatakan ya dan tidak dulu Pak Is. Ya, saya izin untuk sholat istikharah dulu. Waktu itu Kang Wawan sampai-sampai itu karena pingin ngajar doang atau lagi ada kerja juga sambil ngajar sehingga takut saya sambil ngajar, ngajar sambil kerja saya. Oh, ada kerjaan lain yang harus dipikirkan kalau ditinggalkan. Betul, ya. Akhirnya saya minta waktu untuk istikharah ya sekitar 30 menit itu, dan sepertinya jawabannya adalah saya mengiyakan karena ditunggu jawabannya. Istikharah itu bisa cepat juga setengah jam. ya artinya saya waktu itu masih ragu awalnya ya kan. Itu namanya dapat wangsit itu. Nah, karena selain wangsit habis itu ada uang tunjangan juga biasanya itu kan. Iya. Dan waktu itu saya telepon ini juga, telepon mama saya ya. Tapi saya nggak berani telepon bapak saya ya. Saya telepon mama saya dulu, mohon izin, kira-kira gimana ya. Meninggalkan kerjaan itu, mau jadi dosen, mau jadi ini. Kayaknya jawabannya ya sudah diambil saja, siapa tahu itu jalan. Ya udah, saya Bismillah waktu itu, oke Pak, saya bergabung ya, dan langsung besoknya langsung kerja. Ya. Oke, sekarang kita masuk bab 2. Setelah Pak Wawan jadi dosen dan menjadi struktural, coba Anda jelaskan, Anda udah berapa lama jadi dosen, profesi dosen, dan apa dalam 20 menit ini sebenarnya yang sedang terjadi dalam konteks perdosenan atau perkuliahan ataupun akademik activities dalam masa tahun 20 ke belakang, dan nanti kita akan bicara 2020 ke depan termasuk dalam konteks profesi dosen di bawah Adi. Jadi yang sekarang bab 2, apa yang dipotret oleh seorang Wawan Hermawansyah, keadaan perkuliahan pada masa itu sampai ke 2020 sedang terjadi, atau bagaimana graduasi perkembangannya
sehingga ke depan perlu diantisipasi nanti kita pada bab 3 untuk kita sampaikan. Silakan. Iya, baik Pak Reja. Saya menekuni ya menjadi profesi dosen itu dari tahun 2001 tepatnya ya. Dan berarti sudah 20 tahun ya. Sudah 2 dasawarsa ya, dua dekade ya. Nah, dalam Ya, selama perjalanan itu Bapak sebenarnya melihat, maaf, biar agak mendalam. Selama itu Pak melihat sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi swasta terutama, tapi dalam sepanjang karir Anda itu, yang kalau mereka sudah melakukan sejak 10 atau 20 tahun yang lalu, mestinya nggak seperti ini mereka sekarang. Dari dulu Anda seorang dosen muda inginnya seperti apa, dan apa yang Anda lihat terjadi di lapangan tuh? Ya. Jadi pada saat awal saya ngajar Pak Reja, itu regulasi kan tidak sangat berbeda dengan sekarang ya. Dulu S1 masih bisa ngajar ya. Nah sekarang kan udah nggak bisa naruh ke S3. Nah dalam apa namanya sudut pandang saya tentang dosen itu, saya melihat ya saat itu, mohon maaf jika salah ya, tapi ini pandangan saya. Dosen itu ada 2 sisi, ya ada 2 sisi yang saya potret. Pertama adalah ya waktu sisa, Pak Reja. Ya. Jadi waktu sisa artinya ada berapa dosen mungkin dia jadi mengajar ya, itu adalah kerjaan sisa. Sambilan lah gitu. Betul. Nah, kerjaan sambilan. Ya. Itu ternyata tidak sedikit banyak. Yang kedua, waktu itu dosen tuh banyak ngajar di beberapa kampus. Ya. Nah, kampus bisa dalam 1 minggu itu bisa 4-5 kampus. Jadi kalau boleh saya analogikan kayak dokter yang praktek di 4 tempat. Iya. Jadi pasien belum ngomong udah dibuat resep langsung cepat keluar sana mau ganti yang lain. Kira-kira jam tayang lah. Ya. Nah, itu yang saya potret ya Pak Reja, dan berjalannya waktu, regulasi terus berjalan, ya mulai dari akreditasi, ya mulai dari apa namanya, agak terganggu. Ya, lalu mulai dari apa namanya fungsi dosen. Saya melihat di sana sebenarnya dosen ini suatu profesi yang boleh bahasa saya ini adalah profesi yang apa ya? Kalau sekarang maaf gitu. kita lihat dosen itu aneh banget. Ya, aneh banget ngajar di mana-mana, kapan baca bukunya, kapan risetnya gitu ya. Dan yang apa? Dan yang saya lihat juga seolah-olah waktu itu ya dosen itu serba bisa ya, artinya apa aja ngajar bisa itu ya. Karena satu dosen itu bisa ngajar lebih dari beberapa mata kuliah ya Pak. Nah, terus berjalan regulasi terus bahasa saya itu ada sangat menantang ya, sangat men-challenge ya. Sudah mulai ada apa regulasi-regulasi perbaikan lah ya, dosen tidak bisa home base-nya double itu kan, lalu dosen harus S2, ada istilah linearitas ya. Lalu juga ada profesi dosen gitu kan, harus ikut sertifikasi gitu ya. Betul. Nah sudah mulai di situ. Lalu PNS waktu itu ingat saya, PNS status PNS tidak bisa dijadikan sebagai dosen tetap ya kan saat itu. Nah jadi saya melihatnya ini adalah, mohon maaf ya saat itu ya, mudah-mudahan saya salah memotretnya. Kapan dosen melakukan apa namanya deep research ya kan, lalu kapan memperdalam keilmuan, hasanah keilmuan ya, kalau setiap waktu ya ngajar sana ngajar sini ya kan, saya melihatnya itu waktu itu. Nah lalu mulai sejak tahun ya katakan saja mulai tahun 2012 ya, dengan adanya undang-undang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012 ya. Nah, memperkuat undang-undang guru dan dosen ya, sudah mulai di situ ya, bahwa dipilah ya antara dosen
ya dengan dosen tetap ya, dosen terbang dan seterusnya sudah mulai itu Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ya, ya betul. betul. Di situ sudah mulai dan sudah ditetapkan bahwa dosen adalah sebuah profesi ya yang dihargai oleh negara seperti itu. Itu Pak Reza ya. Jadi kalau Kang Wawan sebagai dosen, nih belum kita ngomong adinya nih, sebenarnya apa yang mereka ini harus lakukan dalam konteks ini profesi kalau memang Anda serius sebaiknya Anda benar-benar mengupgrade diri dalam kapasitas dan lain-lain atau Anda sebaiknya melakukan apa sekolah lagi ataupun refresh bagaimana silakan. Ya, ini yang mayoritas ada hilangnya sebuah persepsi ya Pak Reza, pandangan saya. Karena mestinya dosen itu mengikuti jalur karir ya. Jalur karir ya. Endingnya adalah guru besar kan. Mulai dari rektor ya kan, asisten ahli, rektor kepala, seterusnya. Nah, mestinya semua dosen diarahkan ke sana mindsetnya seperti itu. Nah, dengan keilmuan yang terus berkembang yang sekarang ini tidak bisa lagi, saya sudah pikir tidak bisa lagi ya dosen itu mengatakan bahwa saya serba bisa ya, tidak bisa lagi dikatakan dosen itu bisa semua ya. Karena begitu cepatnya informasi berkembang dan mahasiswa bisa mengakses sumber-sumber itu. Jadi gini, Mam, bisa mengakses. Koma dulu, saya jadi ada ide nih, Pak Wan, karena diskusi ini. Jadi coba nanti kita buat program. Kalau Anda kan tahu kalau seorang doktor itu ada lagi kuliah namanya postdoc kan. Jadi itu sekolah lanjutan setelah jadi doktor itu untuk mengupgrade lagi, merecharge lagi kan. Nah, mungkin kita kalau nanti habis Adi habis ini pembentukan pengurus baru atau apalagi nanti siapapun itu coba kita ajukan programnya itu postmaster gitu. Jadi dosen-dosen yang belum sempat ngambil PhD karena keterbatasan macam-macam kita buat kuliah postmaster gitu. Jadi post ini kan hanya setelah gitu kan. Jadi mungkin dia jadi master itu MM atau MSI ya. Apa dan bla-bla yang lain tuh dia ikuti lagi perkembangan. Jadi kita akan mengundang dosen-dosen muda yang memang belajar ilmu yang sama tapi dalam suasana dia belajar yang lebih canggih, kita buatlah semacam itu bukan untuk degree-nya lagi tapi untuk recharge itu perkembangan-perkembangan di dalam bidang keilmuan dosen ya. Nanti kita namanya itu program postmaster gitu. Kalau postdoc mungkin boleh juga kalau kita yang ngomong ya profesor dan lain-lain. Oke, silakan. Jadi ini atas komentar Anda tadi betapa dosen ini kalau dia nggak merecharge, dia nggak belajar lagi, dia nggak membaca lagi, dan dengan demikian dia harus juga mendengar dari yang lebih terkini keilmuannya dari yang dulu dia pelajari, memang akan membuat ke bawahnya, ke mahasiswanya jadi makin minimize kan gitu ya? Iya, saya setuju Pak Reja. Ya itu bagus itu ya. Sangat mungkin bisa dilakukan lah. Saya ngomong sekarang takut mau ngomong di akhir nanti, tapi saya banyak vitamin E di akhir udah lupa saya ngomongnya dan nyelutuk aja dulu. Oke. Nah, terus lanjut apa yang Anda lihat khusus di Bekasi sekarang terkait dosen? Tadi kan ngomong dosen dalam arti umum. Ya, jadi di Bekasi ya khususnya di kota kabupaten ya Pak. Ini adalah sebenarnya sebuah anugerah ya. Anugerah buat siapa? Anugerah buat banyak hal. Salah satunya adalah elemen pendidik, di dalamnya adalah dosen. Kenapa saya katakan anugerah? Ya karena Bekasi kota kabupaten ini objek dan outcome-nya itu
sangat dekat target outcome-nya itu industri, ya. Industri terbesar ya, ada di kita. Yang ya. pernah Pak Wawan data Ya. itu jumlah dosen kita sekitar berapa ya dari sekian Ya. kampus apa? Ya, jadi dosen tetap yang di Kota Bekasi itu sekitar 1.300, Pak. Kota dan kabupaten ya? Ya, itu 1.300 dengan klaster BPK semuanya ya. Ini potensinya besar sekali, Pak Reja. Ya. Khususnya di Kota Bekasi ya, menjadi Selama ini itu semacam potensi berserak dan tidak gimana gitu, ya, tidak terberdayakan ya. Itu. Ya, makanya ide untuk mendirikan ya Adi Bekasi Raya ini salah satunya adalah itu Pak Reza, yang awalnya ya. Oke, jadi gini Pak Wan, maaf ya. Dengan diskusi ini saya keluar ide satu lagi. Mungkin kita perlu juga membuat bukan klasifikasi tapi istilah lain coba dicari yang membuat dosen itu kita bisa ada kalau atlet itu ada atlet spesial meraih medali gitu kan biasanya sudah langganan, ada yang atlet baru mulai ikut beberapa perlombaan tingkat nasional dan internasional, dan baru ada yang atlet yang baru saja mulai masuk karantina pelatihan. Jadi kan ketika kita sebut atlet dengan demikian kan menjadi ada klasternya. Nah, mungkin di Kota Bekasi kita coba buat gitu, sebab kalau misalnya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten menanya siapa dosen di kota atau kabupaten ini yang kami ingin berdiskusi, itu nggak mungkin kita lalu 1.300 itu semua, karena mungkin ada yang baru ngajar atau kapasitas keilmuan terbatas. Jadi perlu kita buat juga itu klaster itu sehingga pada bidang dan tingkat apa kita melibatkan yang klaster mana dan mana yang, jadi sehingga baik ini partnership kita pun nggak bingung karena semua menyebut dirinya dosen karena ada ngajar misalnya, tapi bingung juga kalau istilahnya gini lah, kalau kita sebut ustadz kan berapa ratus ribu orang ustadz, tapi yang ada ustadz kaliber Prof. Quraisy Shihab, ya kan, ada Prof. Miftah Farid kan, ada bla 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 gitu kan. Nah, jadi kita kelompokkan nanti itu Bang Awan. Ya. Benar sekali Pak Reja. Istilah klaster keilmuan ya, itu kami menjadi PR nih ke depan ini ya. Sumber daya yang ada ini yang nampak terlihat tapi belum terorganisir ya, kita perlu buatkan klaster keilmuan. Database-nya harus kita rapikan lah gitu. Betul, nanti ada koordinator masing-masing klaster ya. Dan itu rencananya juga akan terpublish secara terbuka itu di website nanti Pak Reja ya. Jadi si dosen ini punya kepercayaan diri yang tinggi ya, dengan dua sentuhan. Sentuhan pertama adalah ya dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama riset pengajaran. Dosen kampus A ya bisa diminta untuk mengajar di kampus B untuk keahlian tertentu, ya kan? Di closing skill. Ya. Apalagi sudah masuk ke kampus belajar merdeka sekarang ya. Betul, apalagi amanat dari undang-undang aturan sekarang ini adalah lagi fokus di dalam implementasi ya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Ini sudah tidak ada lagi cara harus dilakukan potret ya skill kemampuan dosen berdasarkan background keilmuan ya. Dan bukan hanya dipotret tapi juga harus ada MOU ya, yang sebagai tindak lanjutnya adalah pertukaran dosen ya kan. Ini kita bicara di ranah kota dan kabupaten. Ini kalau sudah terbentuk sebuah budaya seperti itu yang tadi Pak Reza sampaikan, ini pada saat kita koneksikan dengan tingkat ASEAN katakan saja ya, itu sudah terbiasa gitu loh. Tidak ada tidak ada gap yang
yang terlalu jauh jauh ya. itu Hmm. yang kami potret Pak Ya, Reza. jadi sekarang ini kita cuma tahu jumlahnya sekian, Ya, kemudian apakah betul. kapasitasnya kita tidak terlalu punya Ya, data yang kuat dan ya, siapa yang ya, yang punya kapasitas kepangkatan akademik tertentu dan ada juga yang mungkin pangkat akademiknya ya, belum tinggi tapi risetnya malah sudah banyak dia buat. Karena ya, kebanyakan yang pangkat tinggi ini kalau dia dosen lama itu pasti tidak banyak risetnya juga, kebenaran aja ada in passing dan sebagainya ya, sehingga tiba-tiba sudah lektor kepala padahal mungkin ya, risetnya nggak banyak ya. juga. Gitu kan. Dan kebetulan kemarin Pak Reza kami diundang Kota Bekasi ya Hmm. untuk apa namanya membicarakan tentang implementasi dari pentahelix Nah, yang tadi karena disampaikan ya. diundang oleh Pemkot Bekasi kan dalam posisi Kang Awan sebagai Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Bekasi Raya. Iya, Nah, sekarang ini udah 4:45 kita punya 15 menit 20 menit ke depan kita bicara tentang adinya. Kok iya, tiba-tiba Kang Wawan sekarang atau tadi iya, kan mewakili Adi dulu Adinya itu Kang Wawan mengenalnya seperti apa dan sejak kapan jadi ketua Adinya dan iya, setelah jadi ketua Adi ini apa sebenarnya yang terjadi dengan dosen-dosen kita khususnya di Bekasi Raya dan bagaimana ke depannya itu supaya harusnya lebih memberikan kontribusi dan juga apresiasi kepada mereka yang iya, mungkin selama ini sangat terbatas. Bahkan kita kan tahu banyak dosen tiba-tiba udah diberhentikan sepihak, kadang-kadang haknya nggak ditunaikan. Nah ini kan hal-hal yang menjadi daerah yang kita perlu bantu ya. Silahkan sekarang iya, cerita tentang Adi iya. deh. Baik, tahun 2014 ya Pak Reza, tepatnya 2014, eh, pertama kali Asosiasi Dosen Indonesia itu masuk ke Bekasi, walaupun sudah berdiri tahun 98 ya. Eh, itu kan inisiatornya kan Pak Reza sendiri di dalamnya, ya kan Begitu itu, ya. Jadi ya. saya tadi suruh cerita biar saya diceritain juga apa gimana ya? Ya, Ya, waktu itu dengan almarhum Pak Sri, ya, kita ya, membentuklah MPC namanya, Majelis Pengurus ya. Cabang, itu per Khusus kampus ya. Nah, ya bentuklah di khusus Bani Bani Saleh, Saleh. ya kan? Yes. Nah, benderanya Bani Saleh, ya. Nah, pada saat terbentuk, ya, 7 tahun yang lalu, ya. Hmm. Lalu kami ada kendala, Pak Reja, ya. Kendala apa? Loh, ini dibentuk MPC ini kok hanya bergerak di kampus saja gitu ya. Ya memang waktu itu Ya, kami di pusat saya dengan Prof. Armai Arif ketuanya tahu bahwa di daerah tertentu itu membuat satu cabang dalam wilayah itu nggak gampang, apalagi di daerah kampusnya jaraknya jauh-jauh banget antara iya, satu dan lain. Jadi akhirnya kami mengambil satu kebijakan bahwa cabang itu bisa dibuat di satu kampus saja kalau misalnya jumlahnya 20 orang ada di situ, iya, dosen-dosennya, dan kemudian baru dari situ embrionya bisa menjadi cabang kota tersebut seperti yang Bekasi contohnya sekarang gitu. iya, iya, betul. Nah, eh, berjalan sekitar 1 tahun lah, 1 tahun setengah lah tepatnya ya. Bani Saleh membuat MPC. Tapi Ya, sebagai juknya yang ikut mempercepat proses tuh gara-gara ada baju seragam Adi oleh inisiatif udah udah kita kan urusannya baju seragam harus ya akhirnya Pak Wawan harus mengorder baju seragam Adi sehingga agak terlihat dikit lah pengurusnya gitu kan. Jadi ya, si Uda ya, ini kan kawan kita Prof. Arma ini orang Minang, jadi dia cepat dalam hal memperdagangkan baju seragam dan itu juga membantu ya. ya, betul Pak Reja. Tapi yang saya lihat waktu itu ini kalau buat sampel ini Hmm. ternyata perlu ya apa namanya dibuatkan ya koneksi antara kampus waktu itu ya. Hmm. Sehingga pada saat kita datang ke apa katakan saya ke Pemkot atau ke perusahaan, yang kita bawa adalah branding kampus, ya kan? Hmm. Nah, bagaimana dengan kampus lain? Nah, dari inisiatif itu maka
kalau tidak salah waktu itu kami diskusi dengan Pak Reja, ya, kita buatkan sajalah MPD ADI Bekasi Raya, kan gitu Ya, ya. karena kita kan sudah Betul. sekian lama dengan Betul. cabang Bani Saleh, lu mengajak-ngajak yang lain membuat kota Bekasi, belum ada yang paham tentang ADI, dan akhirnya kita jadikanlah embrio Bani Saleh ini Ya, menjadi sebagai perwakilan kota, gitu ya. betul. Akhirnya dibentuklah MPD Bekasi Raya, ya, kota dan kabupaten, dan ini betul-betul menjadi sebuah percontohan, ya, karena belum ada, ya, MPD itu belum ada, adanya MPC langsung MPW, ya. Ya, karena Prof. Ah, Armai sendiri nggak pernah dengar Bani Saleh itu apa, dia tanya pada saya waktu itu. Jadi saya bilang, ini STIMI ini yang akhirnya dia datang kan waktu pelantikan itu kan. ya, ya. Alhamdulillah sudah terbentuk ya 5 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi begini Pak Reja, ya, pada saat kami bentuk MPD, ya, saat itu eh, kami kan tidak mau hanya sebatas nama gitu kan. Nah, dibentuk sudah selesai gitu kan. Nah, ini harus dilihat ini apa yang bisa dilakukan sehingga mulailah dicetuskan waktu itu bedah buku, ya, bedah buku, ya, yang dari Thailand Kalau itu, ya, program-programnya memang udah beberapa ada yang ya, saya kita mau dalami ya, sebenarnya apa ya, nasib dosen terutama di kota Kabupaten Bekasi yang sudah pernah masuk ke Sekretariat ADI itu apa saja dinamikanya yang sebenarnya sampai sekarang sebahagian belum terpecahkan ataupun jalan keluarnya, dan ini perlu atensi kita untuk ke depan karena banyak saya dengar dosen yang tiba-tiba udah ya, nggak lagi di angkat, tiba-tiba nggak ya, dikasih kompensasi dan sebagainya. Coba kasus-kasus apa yang pernah kita hadapi kawan biar yang lain ya, tahu. ya, ya, betul Pak Reza. Jadi ada beberapa, ya, member dosen kita, ya, itu ada yang kurang harmonis, ya, saya katakan seperti itu, kurang harmonis dengan yayasan, Dosen ini kurang kurang harmonis harmonis, juga. ya, Ya, Siti dengan, yayasan tak paham tentang ya, undang-undang dosen dan hak kewajiban juga. Iya, makanya sampai kita undang dari Dikti waktu itu memberikan satu ya, presentasi. Ya, jadi ya, memang, gimana sebenarnya ya, itu? memang ini mestinya, ya Pak Reja, ya, Mm, mm. mestinya dari dosen, pimpinan sampai yayasan itu mestinya saling paham semua tentang regulasi, ya. Mm. Jadi kalau semuanya paham, ya, mesti tidak ada lagi lah dosen yang merasa dirugikan dalam hal ini. Ya, Merugikan itu misalnya akan eh, memberi yang tinya. ya, ya, di apa namanya, ada juga yang lapor ke saya, ya, ada yang dipersulit dalam hal apa pindah home base gitu kan, digantung lah, servernya digantung, macam-macam lah. Ada juga yang diberhentikan sepihak gitu kan. Tidak dikasih Nah, kompensasi dikasih apapun. dikasih pesangon, tidak dikasih pesangon. Nah, ini memang eh, mesti, ya, di asosiasi dosen ini perlu untuk eh, membantu Nah, memfasilitasi lah, itu ya, sebab saya pernah solusi. mengusulkan belum sempat kita eksekusi dengan baik Ya, supaya ADI ini membuat MOU dengan sebuah LBH, ya, ya kan? LBH bantuan hukum, bagusnya LBH milik kampus yang ada fakultas hukum, misalnya ada di ya, Bayangkara, mungkin ada di Unisma atau di mana, sehingga ya, LBH inilah sebagai mitra ADI akan membantu untuk memperjuangkan hak-hak dosen yang tidak tahu bagaimana dia harus meminta atau meminta advokasi pembelaan. Kalau konsumen kan ada yayasan lembaga konsumen, ya, ada ya, ya yang konsumennya. Itu yang saya pikir ke depan ini harus jelas banget bahwa dosen ini ada yang membela mereka, yaitu asosiasi mereka. Dan karena asosiasi ini kita bukan ahli hukum, ya kita harus menggandeng lembaga bantuan hukum. Itu, Bang. ya, betul Pak Reza. Ini menjadi suatu yang penting apa namanya dilakukan, ya, di periode Hmm. yang akan datang, ya, sehingga dosen itu merasa dia ada yang melindungi dari sisi apa hak dan kewajibannya, ya.
Tapi sih kita mudah-mudahan sih ya jangan sampai terlalu banyak juga yang Enggak, sebenarnya melakukan ini bukan untuk ya melawan atau untuk membuka front antar pengelola kampus dan sebagai dosen, bukan itu sebenarnya. Tapi ya kita ingin learning by doing. Jadi dari case-case itu mereka lalu menyadari, oh ini ternyata kewajiban yayasan yang dia nggak tahu selama ini. ya Dan sebaliknya ada dosen ini ternyata dia juga punya hak yang nggak pernah dia tahu apa dan sebagainya sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Jadi kita membuat ini jangan dalam konteks ingin membuka membenturkan ya. front pertempuran atau membenturkan, Ya bukan. ya Ini ya dalam rangka advokasi dan edukasi. ya ya betul. Tuh. Nah, eh, kalau kita perhatikan Pak Reja tentang apa butir akreditasi saat ini, ya, itu poin terbesar itu ada di unsur dosen. Ya. Jadi dosen ini merupakan aset, ya, aset yang perlu di manage ya, perlu investasi ke sana. Nah, sebab sekarang kan kampus tidak ada perguruan tinggi bisa didirikan kalau nggak jelas dulu tenaga Betul. pengajarnya memenuhi syarat Ya. tertentu kan gitu. Kalau sekarang kan pangkalan data sudah terpusat, jadi nggak bisa lagi ya kan. Jadi dosen itu betul-betul aset, aset yang tidak bisa tidak Nah, bisa sekarang nih Kang Wawan sebagai ketua ADI yang masih sampai hari ini ya. dan yang sebentar lagi akan musyawarah itu, apa yang sebenarnya harus dilakukan ke depan baik oleh Kang Wawan kalau memang masih diberi amanah oleh kawan-kawan nanti atau oleh siapapun kalau memang Suaranya hilang ada Pak yang Reza. lain, apa yang luasnya kepada anggotanya? Coba Ya. silakan. Yang jelas kita berpijak kepada Tridharma Pak Reza ya. Sebuah aturan di sana. Nah, kalau Tridharma itu kan sebuah tugas yang sudah melekat. Itu menjadi kewenangan kampus untuk bagaimana mendayagunakan dosen sebagai aset mereka. Tapi yang perlu Bang Wan komen itu sebagai asosiasi ini, kalau ditanya apa sih manfaatnya saya jadi anggota ADI ini? Nah, itu yang perlu kita jawab, itu gimana itu yang sudah dilakukan selama ini, apa yang mereka merasa dapat, ada apa yang belum dapat yang kita mau buat tapi belum terlaksana, itu silakan. Ya salah satunya tadi itu, salah satunya adalah memfasilitasi teman-teman dosen untuk pendampingan hukum ya untuk beberapa case ya. Satu, yang kedua Pak Reja, kita memfasilitasi, mengkoneksikan ya. Jadi asosiasi dosen ini harus menjadi sebuah gate ya, menjembatani ya individu-individu dosen ya untuk melakukan pertama ya melakukan percepatan ya, percepatan apa ya, percepatan untuk melanjutkan mendapatkan gelar doktoral atau gelar profesor ya, di mana syarat utamanya adalah syarat utama yang mutlak itu adalah penelitian yang terpublish ya di Scopus. Nah, jadi dosen ini harus bisa memfasilitasi. Nah, yang kedua ya, asosiasi ini yang masih menjadi PR ke depan itu adalah memfasilitasi dengan baik ya, dengan apa ya, dengan green area research ya. Nah, nanti di sana ya dosen ini tidak boleh dikatakan, mohon maaf ya, selama ini mayoritas ya riset-riset yang dilakukan di masing-masing kampus itu hanya berhenti di perpustakaan. Nah, padahal ya itu bisa dijadikan sebagai ya salah satu aset untuk mendapatkan 2 poin ya, poin dan koin ya, 2 hal, poin dan koin ya. Jadi kalau itu benar dilakukan Pak Reja ya, bagaimana memfasilitasi ya beberapa hal tadi ya, ini bisa si dosen ini bisa mendapatkan beberapa hal ya, poin dan koin, 2 hal itu ya. Atau gini, kalau Itu. lebih
dipertegas atau diperlugas. Hmm. Boleh nggak Pak Wawan sebut 5 saja hal penting yang harus Ya. dilakukan oleh Asosiasi Dosen Indonesia ke depan dalam rangka memberikan nilai manfaat dan nilai tambah untuk anggota atau dosen di Kota dan Kabupaten Bekasi, kalau bisa diformulasikan dalam 5 hal atau 5 program itu apa mungkin bisa disebut? Ya, yang pertama adalah program untuk memfasilitasi case hukum ya terkait dengan persoalan-persoalan hukum Pak Reja. Ya, itu satu. Yang kedua ya kan memfasilitasi ya beberapa hal terkait tadi dengan studi lanjut ya, riset ya. Itu kita bisa memfasilitasi ya, menjembatani ya dosen-dosen untuk melakukan kegiatan-kegiatan Yang riset ketiga? ya. Yang ketiga Pak Reja ya, kita memfasilitasi dosen-dosen ya untuk ya koneksi dengan beberapa elemen ya, salah satunya elemen industri ya. Nah, dengan catatan ya database tadi betul-betul kita create. Untuk tujuan apa itu dengan industri itu ya? Untuk tujuan riset ya. Untuk riset. Katakan saja lah kalau di pemerintah ada pembuatan naskah akademik ya. Pembuatan naskah akademik ini ya kan harus benderanya adalah akademisi. Nah, persoalannya sekarang adalah kita sulit untuk mencari resource ya. Nah, itu Kalau kita gitu enggak, kalau datakan, sifatnya ya kan? pointers, jadi yang ketiga ada memfasilitasi dosen ya, supaya bisa terkonek dengan dunia industri lah. betul. Nah, Yang keempat ya koneksi internasional Pak Reja. Ini menjadi hal yang perlu untuk disikapi ya. Kepercayaan diri dosen. Kita lakukan ya. kerjasama bersama ASEAN Lecturer Community. Betul. Nah, jadi member-member ini ya kita fasilitasi untuk menjadi narasumber ya. Cuman maaf ya, saya telah sedikit, saya sebagai founder dan CEO ASEAN Lecturer Community, di mana Kang Wawan juga sebagai tim di situ, itu kita sudah menyelenggarakan 165 episode international share series dari berbagai kampus, tapi dari Bekasi itu boleh dihitung 2 jari nggak nyampe. Nah, jadi di sini saya agak question karena di satu sisi kita bersama tinggal di Kota Bekasi, kemudian di sisi lain saya juga pengurus ADI Pusat, di samping sebagai penasehat ADI Kota Bekasi. Jadi dosen-dosen Bekasinya sendiri malah tidak banyak yang ikut serta karena nggak tahu, boleh jadi nggak terinformasikan, boleh jadi nggak pede juga dan sebagainya, karena ada yang bilang, Pak, saya bahasa Inggrisnya agak repot. Saya bilang ini bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Melayu yang berlaku di kawasan ASEAN. Nah, jadi mungkin yang ke depan, yang keempat ini harus kita tingkatkan. Gitu. Betul. Oke, jadi mengkonekkan dengan internasional, paling enggak ASEAN dalam sharing maupun research collaboration ya. Karena sekarang pun saya sedang membantu beberapa kampus research grant itu sudah saya terbukti sudah saling mengirim uang, itu sudah saya lakukan dan saya nggak sebut kampusnya. Oke, yang kelima. Ya, yang terakhir ini adalah kita push betul Pak Reja, teman-teman ini ya untuk ya peningkatan jabatan fungsional ya. Memang ada beberapa kampus yang kebingungan juga ya akademiknya ya. Nah, kita coba fasilitasi. Salah satunya adalah dengan apa namanya? Yang kelima peningkatan jabatan fungsional. Oke, Kang Wawan lihat sekarang ini jam 5:03. Ya. Kita mulai jam 4:03, sebenarnya sudah 1 jam. Tapi tetap saya memberi waktu 5-7 menit untuk kata-kata closing, apa yang Kak Wawan ingin katakan dalam 5-7 menit, silahkan. Sehingga yang mendengar rekaman kita ini mau kampanye pun nggak saya larang juga, silahkan aja. Jadi mangga aja gitu. Ya, baik Pak Reza.
Eh, saya mengharapkan ya Pak Reja, kita ini ya di teman-teman dosen yang ada di Bekasi Raya ini ya, kota dan kabupaten yang jumlahnya cukup besar ya, ke depan ini harus meningkatkan kepercayaan diri ya, kepercayaan diri untuk melakukan tridharma yang tidak hanya dilakukan di dalam internal kampus ya, tapi juga dilakukan di eksternal ya. Terus selanjutnya ya, bahwa bagaimana memunculkan kepercayaan diri dosen ini ya, salah satunya adalah dengan berani untuk mempublish ya. Mempublish apa? Mempublish ya hasil-hasil penelitian ya, mempublish juga hasil-hasil metode pengajaran ya. Kalau memang belum percaya diri untuk mempublish secara tingkat ASEAN katakan saja, kita bisa ya mempublish di lingkungan ya di daerah Bekasi. Nah, untuk itu insya Allah ya, jika ini berlanjut ya, muncul habit ya, muncul kepercayaan diri ya, kita akan bisa, dosen ini akan betul-betul ya menjadi sebuah resource ya yang diharapkan oleh eksternal, oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga keberadaan dosen ini betul-betul memberikan warna bukan hanya untuk akreditasi kampusnya saja, tapi juga ya memberikan warna kepada lingkungan dan berikan dampak manfaat kepada lingkungan. Tapi kalau tidak dibuatkan pemetaan dan sebuah jembatan ya, dan peran kita ada di sini di asosiasi ini ya, ini akan sulit ya, sehingga tidak ada lagi dosen yang sebentar lagi Pak Reza, tidak ada lagi dosen yang, mohon maaf semaaf-maafnya saya sampaikan ini ya, tiap hari itu ngumpul di kampus ya, absen harian ya, lalu tidak keluar ya. Nah, ini menjadi persoalan nanti. Bagaimana bisa si dosen itu bisa meningkatkan confidence pada saat dia tidak kita bisa percaya? nambah menit, 10 menit lagi pun nggak apa-apa. Betul. Kalau saya memformulasikan dalam SWOT analysis gitu ya, Pak Awan mungkin bisa sebut sebenarnya strength-nya dosen-dosen di kota Kabupaten Bekasi yang Anda mapping selama periode jadi ketua ini, apa weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa yang di. Jadi kekuatan dosen di kita ini pertama adalah jumlah Pak Eja. Ya. Jumlah. Yang kedua ya adalah komposisi keilmuannya itu merata. Ya, artinya bidang ilmu apa aja ada ya. Nah, itu bukan kekuatan apa aja kita. bisa ya. Ya, ada belum tentu bisa ya. Iya, oke. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya ya, keuntungan dari dosen-dosen kita. Kan ini kekuatan. Kekuatan. Ya, kekuatan selanjutnya adalah ya, kita ini dosen-dosen kita ini sangat mudah gitu loh sebenarnya Pak Reja untuk dikoordinasikan ya. Karena jaraknya dekat ya. Terus juga di area bisnis juga ada, di area industri ada. Jadi implementasi outcome-nya jelas untuk melakukan tridharma. Itu kekuatan kita. Ya. Kelemahannya adalah ya yang kami lihat Pak Reja itu adalah terlalu sibuk di dalam mengurusi administrasi. Ya. Tuh. Sehingga pada saat ada berapa dosen untuk kita minta, lalu sibuk ngurusi administrasi atau malah nggak ngurusi sama sekali, apa yang ya itu kelemahannya ya. Yang kedua kelemahannya adalah Anda ingin menyampaikan terlalu sibuk urusan cuma ngajar kali gitu. Ya kira-kira begitu Pak Reja ya. Yang kedua kelemahannya Pak Reja itu di dalam bahasa Inggris ya. Bahasa. Jadi mestinya mereka udah tahu kurang, ya secara sadar tiap bulan ada peningkatan kemampuan. Di mana saya indikatornya apa? Indikatornya adalah pertama ya, pada saat diminta untuk menjadi narasumber ya,
ada internasional. Ya. Saya pikir Pak Wawan mau bilang indikatornya saya sendiri sebagai ketua IT ini. Gitu kan. Apa itu? Oke. Yang kedua, ya, indikator yang kedua adalah yang tes ShareDOS itu kebanyakan rata-rata gagalnya di bahasa Inggris. Ya. Oh. Ya, Oh, sekarang ShareDOS itu sudah ada bahasa Inggrisnya ya, karena awal-awal kan nggak ada dulu. Ya, kalau zaman Pak Reja langsung to the point. Zaman saya Ditunjuk. ShareDOS enggak. Jadi gini, saya dikasih form. Ya. Jadi form itu kan harus kita isi menurut versi kita. Kemudian ada bagian yang harus diisi oleh teman sejawat kerja kita, kiri kanannya. Ya. Kemudian harus diisi oleh atasan kita mengenai kita, jadi mappingnya begitu. Dan diisi oleh mahasiswa tentang kita sebagai dosen. Ya. Nah, saya alhamdulillahnya di Institut Seami pertama kali dapat kesempatan tuh 5 orang. 5 apa 4 orang lah jatah ikut ShareDOS. Ya. Nah, karena cuma 4-5 orang lalu dikasih kepada yang top manajemen, dari ketua termasuk saya wakil ketua waktu itu. Alhamdulillahnya dari 5 itu hanya 2 aja yang lulus, yang 3-nya malah enggak. Jadi buang-buang kesempatan. Jadi yang 3 ini yang enggak lulus ini justru yang lebih tinggi lagi, ada saya nggak sebut nama, sebut jabatan, ketuanya sendiri, wakil ketua satunya, kemudian ada satu lagi dari unsur dosen yang senior. Rupanya kenapa enggak lolos? Itu kayak yang Pak Wan bilang, ngisinya ngarang-ngarang aja, hampir dari skala Likert 1 sampai 5, hampir semua isinya 45. Justru itu yang dicurigai oleh asesor, ini nggak bener ini. Artinya nggak mungkin orang jadi super begini nih orang ini. Nah, sementara saya mengisinya sesuai apa adanya. Ada yang 3 saja, ada yang 4 juga, beberapa kriteria ada yang 5, tapi tidak kayak yang 3 orang tadi itu merasa malah itu yang kelihatan nggak bener, itu ngarang. Nah, kan itu kan setiap penilaian itu kan ada formulasi sehingga dianggap ini wajar, ini tidak wajar, ini tidak firm kan gitu. Nah, jadi saya melalui itu juga, dan saya tahu makin kemari makin rigid tentu saja karena digital dan sebagainya. Oke, itu weakness-nya sudah disebut, opportunity-nya. Weakness-nya satu lagi Pak Reja tambah. Oke, silakan. Ya, apa namanya, penghasilan dosen itu ya masih jauh lah, ya masih jauh Ya, di artinya ini ente kita mau menyuarakan kepada pimpinan kampus, pada yayasan, dan artinya ya dosen sendiri juga harus mencari jalan keluarnya juga sendiri kan gitu ya. Banyak cara sebenarnya Pak Reja yang dilakukan. Ya. Ya. Nah, itu Sebab di weakness-nya. kampus bilang bagaimana mau bayar nih, mahasiswa makin dikit, kena COVID lagi, nggak bayar uang kuliah lagi segala macam. Aduh. Ya. Oke, yang opportunity-nya. Nah, peluangnya sangat besar dalam hal apa, Pak Reja? Ya, sekarang ini peluang apa di kita ini, terutama di Bekasi ya, kota kabupaten, ya, peluang untuk menjadi dosen yang profesional itu terbuka. Ya, kenapa? Nah, spesifiknya peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh dosen-dosen kita, kawan? Ya, peluang melakukan inilah Pak Reja, riset ya yang ujung-ujungnya bukan hanya poin tapi ada poinnya juga di sana ya. Peluang yang terbesar di kita ini adalah kita dekat industri Pak Reja. Ya, tapi apa peluang itu bisa dijadikan seperti apa sehingga itu dianggap bermanfaat untuk mahasiswa dan kampus apa? Iya. Jadi peluang untuk melakukan ya pertama adalah riset dan pelatihan-pelatihan ya yang ada di industri yang ada di Kota Bekasi, luar biasa. Nah, ini bisa dimanfaatkan betul ya beberapa ya, dalam hal ini saya ingin nimbrung sedikit bahwa sebenarnya ini yang belum termanage atau tercreate dengan baik dalam
dalam struktur ADI itu mestinya dengan banyaknya industri itu bisa kita buat beberapa kelompok kerja yang misalnya bidang dosen yang berkaitan dengan entrepreneurship gitu. Ya. Kemudian dosen yang berkaitan dengan teknologi, nah itu dibuatlah namanya Pokja Technopreneurship gitu kan. Sehingga ini akan dikaitkan dengan perusahaan IT, perusahaan apa yang ada di kota Kabupaten Bekasi. Nah, kemudian yang satu lagi Pokja yang terkaitan dengan mata kuliah social science yang lain. Jadi sehingga jelas mitranya dengan siapa ini. Kalau misalnya tadi dengan entrepreneurship dengan perusahaan IT, mungkin dengan Kadin, dengan HIPMI yang ada bisnis entrepreneur bla 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 kan gitu. Jadi ada 3, 4, 5 mitra ini duduk sehingga bisa membuat sesuatu yang dosen itu kemudian memberikan hal baru kepada mahasiswa, sebab mahasiswa sekarang itu terancam menjadi lulusan yang dianggap ketinggalan zaman. Betul. Kalau kampusnya itu dosennya juga sudah ketinggalan lebih dari zaman dari kemarin-kemarin gitu. Jadi ini persoalannya yang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus melalui satu kolaborasi dan satu istilahnya itu satu pemberdayaan bersama. Kita harus bersama-sama, nggak bisa sendiri kan gitu. Ya, peluang selanjutnya Pak Reja, ya itu peluang mendapatkan hibah penelitian, hibah studi lanjut, ya. Ini banyak yang ditawarkan pemerintah, ya, kepada dosen-dosen, ya, tiap tahun, dan infonya banyak yang tidak terserap kan, seperti itu. Nah, itu salah satu. Terus threat-nya apa? Ya. Nah, constraint atau hambatan kita tantangannya selama ini. Jadi tantang atau hambatan, ya, hambatan yang akan dihadapi ini Pak Reza. Digitalisasi sekarang, ya, ini bukan hanya di dalam proses pembelajaran, ya, hanya proses belajar saja, tapi lebih jauh dari itu, ya. Sehingga si dosen ini mau tidak mau harus pandai dan bisa, ya, mengikuti literasi digital, ya. Ini kalau tidak, ya transfer knowledge-nya tidak akan sampai. Nah, ini hambatan yang terjadi, ya, saat ini. Jadi dianggapnya saat ini karena COVID, ya, karena COVID maka ada proses PJJ. Padahal, ya, COVID itu hanya mempercepat, ya, mengakselerasi saja, ya. Tanpa ada COVID pun sebenarnya proses PJJ ini sudah mesti akan terjadi. Itu. Jadi bukan hanya COVID mempercepat, mestinya 2 tahun lagi, tapi dipercepat tahun 2019, gitu kan. Trigger aja. Nah, ini hambatan-hambatan teknis di lapangan, ya, pola pikir, ya, teman-teman dosen ini harus. Dari tadi saya belum mendengar selama Pak Wawan Ketua ADI, memang nggak ada hambatan apapun. Yang saya tahu ADI nggak ada dananya, nggak ada kas organisasi. Kok merasa nggak ada masalah itu? Apa memang ada sponsor besar yang membuat bisa bergerak organisasi tanpa ada dana atau gimana ini? Ya, saya pikirkan dari unsur dosennya. Bukan, itu organisasi kan, namanya asosiasi, itu kan organisasi. Enggak, setidaknya dalam diskusi kita ini kemudian kalau nanti ada iuran, bagaimana si dosen jangan, kalau APTISI itu kan yang ngasih iurannya kan PTS-nya, institusinya. Ini kalau dosen kan perorangan, jadi tidak mudah juga kalau mereka merasa apa sih, saya aja honornya belum dibayar, masih separuh, kena COVID lagi segala macam. Lalu gimana itu supaya ada anggaran bagi ADI itu? Jangan sampai banyak ada yang mau jadi ketua nih, nggak tahu kalau ini sebenarnya sudah banyak defisit belum terbayar malah nih. Gimana? Ya, itu persoalan mendasar Pak Reja, ya. Klasik lah, ya. Mesti, apalagi organisasi ini. Jadi kalau ditanya kepada Pak Wawan misalnya oleh
kalau ke depan Adi ini dengan tadi memfasilitasi ini, memfasilitasi itu tuh Ya, gimana ceritanya kalau misalnya sekretariatnya aja kita belum jelas atau anggaran sekretariat membayar staf 1-2 orang untuk ya, membantu advokasi itu ya. gimana itu? Anda boleh ngomong, jangan merasa sebagai pesakitan saya nanya ini, tapi ini untuk diketahui oleh semua Ya, dosen ya, kita di kabupaten sehingga mereka ya, kemudian ikut berkontribusi dalam pikiran dan juga mungkin dalam langkah-langkah. betul. Sumber dana saat ini boleh dikatakan ya tidak ada, Pak Eja, ya. Mestinya ya itu memang ada share dari pusat, ya dari pusat mestinya ada share dari pusat, tapi Ya pusatnya sendiri dari mana? Sama aja kan? dari pembuatan kartu, ya, administratif aja ya. Nah, ke depan ya ini mesti harus ada ya iuran rutin, Pak Eja, ya Ya salah satunya. itu Ya, memang, tapi kan iuran susah rutin. lah. Tapi Ah, apakah dari misalnya apa ya, strategic partner dinas, apapun dosen tidak ada kaitan langsung dengan ya, pemerintah kabupaten, tapi sebagai tadi itu strategic partnership di wilayah sehingga bisa beri kontribusi kan mestinya bisa dong dibicarakan dengan sekda lewat apa nanti ya, di gitu ya, gimana itu? ya, itu sudah menjadi salah satu pemikiran kami Pak Reja, ya, apa namanya, melakukan partnership dengan industri atau dengan government, ya. Nah, itu kita mengharapkan ya ada apa namanya, ada cost lah ya, ada apa namanya, ada uang yang bisa dijadikan sebagai uang kas lah. Jadi kalau Begitu. besok Ya. ada musyawarah pemilihan pengurus, Adi laporannya nggak perlu keuangan, uang nggak ada uangnya ya? Iya, memang kami ini kemarin itu motivasinya ya karena ya mungkin ini perlu dirubah paradigmanya ya. Gimana mau bayar dosen aja kurang gini-gini kan, jadi kan, nah itu jadi pertimbangan kami ya. Ya sudah, sekarang yang penting kita menumbuh kembangkan network dulu lah ya, Jadi kalau semangat ya kan. besok Nah musyawarah Adi itu ya, yang punya hak pilih itu dosen-dosen yang terdaftar jadi anggota Adi atau semua yang mengaku dosen boleh datang saja? tentunya member Pak. Nah, Member, member. Nah, member. member itu berapa orang sejauh ini terdaftar di Adi? Tadi kemarin saya minta ke pusat ya, karena kan daftarnya ke pusat ya Pak Reja ya. Oh, kok bisa begitu ya? Daftar di pusat, di server pusat ya. Tapi Jadi datanya kan lewat sini kan, lewat cabang. enggak langsung ke sistem sekarang. Nah, Ya. terus berapa orang yang terdaftar? Nah, yang sudah data di saya itu ada sekitar 300-an, mestinya lebih, mestinya ya. Anggaplah 300. Ya, Besok mereka ya. kalau minta pertanggungjawaban dari pengurus dalam musyawarah, Hmm. berarti tinggal dibilang minta pertanggungjawaban apa? Wong ente nyetor aja nggak pernah. Jadi mungkin jawabnya gitu kali ya. Jadi Ya jadi memang kalau tidak ada, tidak ada. Saat kalau ini memang tidak ada. mubes itu atau musyawarah apa biasanya kan laporan pertanggungjawaban pengurus lama kan kemudian Ya, dibahas, tapi ini ngapain dilaporin, wong nggak ada yang ikut menyumbang juga gitu kan, paling cuman informasi kali ya, informasi kegiatan Adi periode sebelumnya untuk ya. diketahui, bukan untuk dibahas atau ditolak apa diterima apa urusannya coba. Ya Ya, mungkin lebih simpel dari 1 jam, siapa yang mau maju silakan tulis nama, kemudian ya, ya, dibuat ya, di papan, nanti yang dapat dukungan L2 terbanyak itu yang maju ke fase berikutnya, kan tinggal 1 jam udah selesai kali itu. ya, ya, Kalau FTC kemarin kan agak meriah saya dengar ya, tuh. Ya saya nggak usah nyenggung-nyenggung yang lain lah, pokoknya Adi ini gimana nanti itu. ya, ya, Pak Kapan itu Reja. rencananya itu? Ya, ya, kami sedang menunggu informasi dari pusat, Pak Reja. Enggak, Ya, kalau haruskan si pusat ya, ini jangan sampai nggak jelas kapan, mestinya sebelum Lebaran atau setelah. ya, cepatnya lah ya. Ya, bisa
secepatnya saya juga biar plong gitu ya. Nggak secepatnya itu nggak jelas maksudnya. Itu sebelum puasa apa setelah puasa? Sebelum puasa, insya Allah Nah, sebelum puasa kita nah, sudah nah, musyawarah ya, dan ya. bisa Enggak, ini dihasilkan. karena rekaman ini akan kita share pada teman-teman. Jadi Ya, biar kita terbuka dan apa ya, adanya, ya gitu kan. betul, betul Pak Nah, Reza. jangan Ya, ada udang di dalam bakso atau dalam balik bakwan dan sebagainya. Jadi karena karena selama ini banyak hal yang terkait itu kadang-kadang yang ada udang balik bakso termasuk yang makan udang dan baksonya juga kita nggak tahu lagi. Jadi udah campur-campur. insya Allah Oke. di Baik, di ini pemutaran. dalam 3 menit terakhir silahkan Jadi apa yang gini ingin Pak Reza, ke ke depan ini teman-teman dosen ini kita sudah mencoba beberapa hal ya untuk mengkoneksikan dengan yang paling dekat saja ya dengan Pemkot ya, dan dalam waktu dekat kita sudah komunikasi ya dengan kabupaten juga ya. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan dari sisi dosen. Kemarin kita sudah sampaikan ya ke Oke, gini, ya maaf ya. ya Ini kita bukan 1 jam lagi, udah 1,5 jam, nggak apa-apa. ya Jadi kalau dulu Pak JK itu dengan Pak SBY kan presiden wakil presiden. hmm, Jadi Pak JK itu pernah mengingatkan Pak SBY, Pak jangan hmm, ngomong akan terus. hmm, Karena sebahagiannya udah kita lakukan, bukan akan. Jadi, hmm, nah hmm, Papan kan kayaknya kayak SBY akan terus dari tadi. hmm, Jadi hmm. kalau ditanya apa yang bisa dibanggakan oleh pengurus ADI periode sekarang eh, yang sudah dilakukan dalam hal apa mungkin 3 atau 4 itu apa kalau kawan bisa sebut Ya, kinerja membanggakan apa kiranya? eh, salah satunya adalah yang sudah ya nggak akan lagi Pak, ya, yang sudah dilakukan dan akan dikembangkan. Nah, ya, yang sudah dilakukan ya kita melakukan pengawalan ya, pengawalan pembuatan naskah akademik ya Pak Reja. Ya, beberapa dosen member ADI ya sudah membuat 2 naskah akademik aspirasi. Dan yang sudah dilakukan, kita juga dengan Aptisi ya sudah melakukan beberapa hal ya, menyampaikan ke pemerintahan ya untuk melakukan koneksi. Salah satunya adalah ada beberapa hibah yang digelontorkan oleh pemerintah ya kepada akademisi. Nah, yang akan dilakukan Pak Reja, kenapa akan? Ya, karena kan baru kemarin kita diundang, ya, gerbang dibuka nih oleh Pemkot, ya, gerbang dibuka, ya. Apa yang dibuka? Ya, membuat akses selebar-lebarnya kepada perguruan tinggi, ya, untuk mempercepat, ya, proses pencapaian visi misi Pemkot. Kemarin saya ajukan di forum ya, tolong dibuatkan satu wahana ya atau beberapa wahana di Kota Bekasi untuk kampus melakukan ya, PKL katakan seperti itu. Karena selama ini banyak kampus ya, beberapa kampus yang melakukan PKL itu jauh ya di kabupaten ya, jauh sana. Padahal kita bisa melakukan PKL yang biasa kita lakukan misalnya di daerah di RT RW tertentu ya, ada mahasiswa IT bisa melakukan PKL pembuatan website atau melatih TIK para staf di sana ya. Nah, ini kami membuka kemudian itu alhamdulillah disambut baik dan masuk ke dalam program Pak Reja. Program yang akan dilakukan oleh Jadi Pemkot yaitu seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang sangat membanggakan periode sebelumnya, jawabannya belum ada, atau sangat banyak, atau masih akan. Yang jelas yang membanggakan ya pertama Pak Reza ya alhamdulillah ADI MPD Bekasi mendapatkan penghargaan nasional ya menjadi MPD ya yang inovatif lah katanya seperti itu dari pusat ya, itu satu. Karena
boleh dikatakan satu-satunya wilayah ya ADI yang terus melakukan beberapa langkah-langkah ya sosialisasi ya kerjasama ya dengan guru dan sebagainya. Cuma memang belum sempurna ya tinggal Oke. disempurnakan nanti. Kalau gitu Ya. ini Terus saya tambah. yang ketiga Pak Reza, yang Ketiga Mas ketiga Yada. yang perlu yang jadi kebanggaan ya bahwa satu-satunya ya MPD yang ada di Bekasi, yang ada di Indonesia ya, yang ada Pak Rezanya, ya, cuma ada di Bekasi. Mungkin ente mau bilang bukan soalnya ada artinya dengan Wawan Hermawansyah jadi ketua ADI Kota Bekasi, setidaknya pengurus pusat mengenal adanya aktivitas dan dinamika organisasi setidaknya juga oleh ketua umum sekarang Dr. Dino Patijalal gitu kan. Tapi ada satu yang kawan belum sebut, dalam 1 menit terakhir saya sebut bahwa ADI Kota Bekasi telah menjadi inisiator bersama Mandala International dan partner lain melahirkan ASEAN Lecturer Community yang saya sebut dari tadi, di mana kita membidaninya bersama-sama stakeholder lain, termasuklah dengan Ibu Nadia Bidin, dengan Mas Dinov, dengan Kang Indah, dengan Ibu Dewi dan lain-lain. Jadi ini barangkali tidak dilakukan oleh ADI MPD lain yang kemudian malah menghasilkan dan terakhir Pak Reza ya, kemarin minggu yang lalu lah ya, saya diminta untuk menjadi narasumber oleh ADI MPW Medan ya. Beliau minta saya untuk menjadi narasumber dari ADI Bekasi untuk menyampaikan ya best practice ya, pengalaman. Kok kelihatannya itu sudah apakah? Sudah. Enggak, kenapa Sudah, saya Pak. tanya? Karena saya belum dapat bakso bahagia, pasti ada honornya kan itu kan. Ya, saya diminta ya, ternyata di sana yang hadir yang ikut join itu rata-rata profesor ya. Tapi saya malah nggak dengar, baru dengar sekarang, baru tahu. Masa udah saya share kan ya. Jadi mereka mengharapkan informasi ya, cara bagaimana ya. Gini Pak Awan, saya bilang aja, kita coba kopikan apa yang dibuat kolaborasi oleh ADI Bekasi Raya dengan ASEAN Lecture Community, supaya kawan-kawan di Medan itu bisa meng-benchmark, itu aja. Jadi kalau itu, kalau untuk melakukan itu berarti ketua ADI harus Kang Awan lagi kayaknya ini ya. Ini wawancara mau persiapan musyawarah atau apa ini? Ini Pak Reja nih bisa aja nih Pak Reja. Teman-teman yang dengar, saya tidak ada by design ingin ini, karena organisasi itu Anda anggotanya 300-an tadi, silakan aja, toh demokrasi sangat terbuka. Bahkan kemarin Aptisi sampai beda 1 suara, hebohnya minta ampun katanya. Oke, gimana? Saya pikir itu apa yang bisa kita ngomongin, karena sudah 1,5 jam lebih 2 menit. 1 menit aja Pak Reja, 1 menit ya. Jadi kami sadar bahwa banyak hal yang belum dilakukan Pak Reja ya. Tapi kami juga sadar ya, yang belum dilakukan itu ya sudah kami petakan ya. Ya, lagi pula bukan kewajiban Kang Awan sendiri harus semuanya jadi bagus. Emang organisasi ini PT-nya Pak Awan kan bukan milik bersama kan. Salah satu kelemahannya itu karena budgetnya tidak ada. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba tunjukkan kontribusi ke pemerintah kota, kabupaten, dan pada industri, sehingga dari situ kemudian terbuka untuk fundraising gitu ya. Ya. Tadi yang sampai begini Pak Reja ya, saya garis bawahi ya, terutama kepada stakeholder ya, pemerintah ya, ataupun industri yang mendengar wawancara kami, bahwa resource ya, dosen yang ada di Bekasi ini ya, itu sangat kaya ya, resource-nya sangat bervariatif. Belum irisan dengan resource yang ada di
luar Bekasi, ya seperti Jakarta, ya dan sebagainya. Nggak, Nah, kita udah nggak lagi membahas lagi. ya, artinya gitu, artinya resource-nya banyak sekali, tinggal diperdayakan. Ya. Kita udah bab 5 udah saran-saran, jangan lagi ke pembahasan. Jadi, tapi yang penting ketika yang mendengar ini dari industri ingin tahu resource-nya apa, jangan sampai tidak siap database-nya, itu aja yang saya ingatkan sehingga dianggap itu cuman kata-kata normatif tapi tidak ada yang bisa dieksekusi, itu yang kita hindari. Oke, saya kira demikian para Kang Wawan, thank you very much for your sharing. Tidak lain tidak bukan pembicaraan ini hanya dalam kerangka kita ingin berkontribusi dalam profesi sebagai dosen di Kota dan Kabupaten Bekasi sehingga bisa memberikan manfaat banyak untuk masyarakat dan juga untuk kampus-kampus. Jadi tidak ada urusannya ini mau musyawarah adi sehingga harus dibuat ini enggak. Ini idenya kalau teman-teman tahu, saya cuman ketemu Kang Wawan tadi pagi, terus tadi pagi ngomongnya, sore ini kita buat langsung, jadi nggak ada tiba-tiba ini. Itu isinya idenya sak langsung, jadi nggak ada karena ini itu. Jadi saya sendiri tanya tadi kapan musyawarahnya, apakah sebelum puasa, setelah itu menunjukkan saya nggak ngerti kapan mau diselenggarakan. Dan itu bukan target diskusi sore hari ini, right? Thank you very much. Daun sirih, daun kayu, terima kasih. Thank you and hatur nuhun. Sayonara, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya live bersama Red. Thank you.